Salam Merayu, salam kebajikan, masih bersama Surya Lau. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung, mengembangkan, membagikan video-video dan channel Surya Lau. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dijauhkan dari mara bahaya, dan tetap dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video ini sesuai dari permintaan, ada sebuah request dari teman-teman, yaitu ingin bertanya tentang apa sebenarnya khodam. Nah, ini di video ini saya mau beri edukasi tentang khodam. Apa sebenarnya khodam itu? Dan seperti apa wujudnya? Jangan lupa like, subscribe, dan share bila video ini baik untuk kita semuanya. Pertama kita berbicara tentang khodam dulu. Apa sebenarnya khodam? Orang bilang khodam itu jin pendamping atau jin pembantu. Kalau dibilangnya bisa dibilang jin khorin, kan, jin pembantu. Nah, sebenarnya bagi saya khodam itu sendiri adalah hasil dari pemikiran manusia itu sendiri. Jadi yang menciptakan khodam itu sendiri sebenarnya adalah manusia yang memiliki khodam itu sendiri, ataupun sugesti dari orang lain. Terkadang kita dibicarakan dengan orang lain, kamu memiliki khodam ini, khodam ini, khodam ini. Dan bila orang yang ditunjuk itu percaya dan yakin bahwa dirinya ada itu, maka dia akan merasakan energi tubuhnya itu seperti apa yang diomongkan oleh orang tadi. Makanya saya ngomong khodam adalah hasil dari penciptaan pikiran manusia itu sendiri. Salah satunya contoh keris. Sebilah keris katanya ada khodamnya naga, ada khodamnya ular, ada khodamnya harimau. Tapi kenapa dia tidak pernah muncul? Bahkan melindungi kerisnya itu sendiri dia tidak mampu. Kalau dibuang kerisnya tetap terlempar. Karena yang membuat keris ini berkhodam itu adalah orang yang memegangnya. Dari imajinasinya dia memunculkan energi dari dirinya, membentuk di suatu keris itu menjadi sebuah khodam. Belum ada yang bisa mampu mewujudkan khodam seseorang, itu tidak ada. Apalagi keris. Dia tidak bisa membuktikan keberadaannya. Terkecuali orang itu sudah terbawa sugesti dan halusinasi untuk mempercayai bahwa keris ini mempunyai khodam. Sebenarnya tidak ada apa-apanya, itu cuma besi saja. Nah, itu adalah seni budaya. Leluhur kita itu tidak menaruh apa-apa dalam keris itu. Energi ada, kalau energi, soalnya besi itu adalah hasil alam. Dan untuk membentuk sebuah bilah keris itu mempunyai proses, dibakar, ditempa. Nah, energi itu munculnya di situ. Kalau dibilang sakti, ya enggak. Keris itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri kok. Apalagi untuk melindungi kita, kan. Nah, tapi sebuah pusaka bisa menjadi sakti itu bukan karena pusakanya, tapi yang megang pusakanya. Seumpama ini keris dipegang oleh waktu dulu yaitu Tumenggung gitu. Nah, Tumenggung ini punya energi besar, Pak. Dia mempunyai anak buah banyak. Jadi apa yang dipakainya oleh anak buahnya ini sudah diyakini bahwa benda itu lebih unggul dari yang lainnya. Ini sebenarnya penjabaran seperti itu. Jadi kalau sampai ngomong khodam itu adalah hasil dari pemikiran sampean sendiri. Wujudnya seperti apa? Tidak ada yang namanya gaib. Apa mampu diwujudkan? Tidak akan pernah mampu. Kecuali sampean ke bawah halusinasi dan mencipta itu sendiri.
Manusia kalau sudah masuk ke dunia halusinasi alam bawah sadar, dia bisa mencipta apapun yang dia pikirkan. Tapi yang mampu melihat yaitu orang itu sendiri. Orang lain tidak akan pernah melihat. Makanya kenapa kalau orang ketemu dengan kodam, ketemu dengan penampakan, ketemu dengan jin, setan, itu kok yang lihat satu orang? Ya karena itu adalah hasil dari imajinasi orang yang melihatnya itu sendiri. Mungkin sekian ini dari saya. Semoga bisa menjadi referensi untuk sampean semuanya. Jadi sampean tidak mudah tertipu. Nanti di luar sana ada banyak benda-benda pusaka, ada banyak jimat-jimat yang katanya untuk inilah, yang katanya untuk inilah, yang katanya untuk inilah. Bebas, semua itu ngomong bebas, tidak apa-apa. Kalau sampean percaya itu bagus. Cuma sebenarnya benda-benda bertua atau benda-benda ini hanya untuk mensugesti diri kita sendiri. Sebagai contoh jimat penglarisan itu. Kan sampean sudah tersugesti bahwa jimat ini bisa melariskan dagangan saya. Kalau saya bawa ini nanti dagangan saya pasti laris. Nah itu kan sugesti masuknya. Kalau jimatnya sendiri tidak ada apa-apanya. Itu cuma jimat kok, yang bikin manusia. Apa sampean percaya dengan bikinan manusia? Kalau kekuatan itu semua ada pada Tuhan. Kalau sampean percaya dengan apa yang dibikin manusia dan sampean jadikan jimat ataupun benda yang bertuah, itu nanti jatuhnya sampean menduakan Tuhan. Sampean tidak percaya kekuatan dari Tuhan. Namanya benda mati. Itu ya akan tetap menjadi benda mati, tidak akan pernah hidup. Kalau benda hidup, pasti hidup. Itu sudah kodrat alam. Kita tidak bisa mengubahnya. Jadi kita harus berpikir secara jernih sebelum kita menentukan sebuah pilihan. Apa benar ini? Ada ininya. Apa benar ini energinya? Gitu. Kalau energi itu ada. Benda mati bisa ada energinya karena dari proses pembentukannya. Seperti batu gitu. Proses pembentukannya itu bertahun-tahun untuk menjadi batu mulia. Di situ energinya tertanamnya di situ dari pembentukan. Apalagi ditambah yang megang manusia itu memiliki energi yang luar biasa. Yang namanya tenaga dalam, yaitu tenaga dari dalam tubuh manusia sendiri. Berupa pemikiran, rasa, hawa nafsu. Itu tenaga dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Makanya jangan sampai mudah terpengaruh dan tertipu, apalagi sampai mengeluarkan biaya hanya untuk sesuatu yang sebenarnya itu hanya sebuah sugesti untuk Anda sendiri. Karena kekuatan yang paling besar itu hanya milik Tuhan. Dan kesuksesan ataupun keberhasilan kita itu hanya kembali pada diri kita sendiri. Tidak ada kodam di dunia. Kodam, kalau memang ada jin pembantu, yaitu orang-orang di sekitar kita lah yang membantu kita dalam kesuksesan itu. Itu wujudnya malah. Teman-teman kita, tetangga-tangga kita, orang tua kita. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu bantuan orang lain. Ya kalau yang membantu itu disebut jin, disebut kodam, yaitu karena mereka juga memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsu itu juga bentuk dari jin dan setan. Ya cuma itu dari saya, semoga bisa memberi edukasi kepada kita semua agar tidak mudah tertipu, apalagi mengeluarkan uang untuk sebuah ajimat. Karena sekarang ini kita nyari uang susah, jangan dibuang-buang hanya untuk sebuah ajimat. Yakin dengan diri sampean sendiri, percaya dengan diri sampean sendiri dan Tuhan. Apapun yang sampean lakukan akan menuai hasil. Kan sudah ada janji Tuhan. Siapa yang mau berusaha pasti akan diberi hasil.
Siapa yang mau berdoa pasti akan dikabulkan. Yang penting kita selalu welas asih, saling menghargai dan menghormati antara sesama, karena kita membutuhkan yang lainnya. Cukup sekian dari saya, Surya Lawu. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sampean semua yang menonton video ini, saya hanya memberi edukasi, tidak menyudutkan atau memojokkan siapapun. Ini hanya pembelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam Rahayu dari Surya Lawu.